Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Wilson Estorada dari kelas PAIB semester 4. Yang kali ini akan mempresentasikan atau menjelaskan materi dari media pembelajaran tentang menghindari akhlak tercela untuk kelas 10 madrasah aliyah. Oke, lanjut. Yang pertama ialah definisi dari akhlak tercela. Oke, akhlak itu adalah berasal dari bahasa Arab khuluq yang berarti perilaku atau perangai dengan laku. Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam diri seseorang yang mendorong perbuatan secara spontan tanpa berpikir panjang. Contohnya, orang yang terbiasa jujur akan selalu berkata jujur dalam kondisi apapun. Dalam Islam, akhlak terbagi menjadi dua, yaitu akhlak terpuji, akhlakul mahmudah, dan akhlak tercela atau akhlakul mazmumah. Oke, next. Yang kemudian adalah kita fokuskan kepada membahas tentang akhlak tercela. Pengertian dari akhlak tercela ialah perilaku buruk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak ini juga disebut akhlakul mazmumah. Perilaku ini bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita harus berusaha menjauhi akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. Oke, next. Kemudian dalam dalil tentang larangan akhlak tercela dalam Islam, larangan terhadap akhlak tercela sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Salah satunya ialah terdapat dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12 yang melarang kita berprasangka buruk dan menggunjing orang lain. Rasulullah SAW juga mengajarkan bahwa sesama muslim adalah saudara, sehingga tidak boleh saling menyakiti. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya menjaga akhlak yang baik. Yang kemudian ialah contoh dari akhlak tercela. Oke, beberapa contoh akhlak tercela yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari di antara lain, yang pertama adalah hasad atau iri dengki. Hasad adalah perasaan tidak senang melihat orang lain mendapatkan nikmat. Bahkan seseorang yang hasad bisa berharap agar nikmat tersebut hilang dari orang lain. Contohnya, iri melihat teman yang lebih pintar atau lebih sukses. Kemudian iri dengan orang-orang dengan kehidupan yang lebih layak dari kita. Perilaku ini membuat hati menjadi tidak tenang dan bisa merusak hubungan dengan orang lain. Kemudian yang kedua adalah ghibah, menggunjing. Ghibah adalah membicarakan keburukan orang lain tanpa sepengetahuannya. Walaupun yang dibicarakan itu benar, tetap saja itu termasuk ghibah. Dalam Islam, ghibah diibaratkan seperti memakan daging saudaranya sendiri. Perilaku ini sering terjadi dalam bentuk gosip dan dapat merusak hubungan sosial. Kemudian ialah namimah atau mengadu domba. Namimah adalah menyampaikan perkataan seseorang kepada orang lain dengan tujuan merusak hubungan. Contohnya, menyampaikan ucapan teman agar terjadi pertengkaran. Perilaku ini sangat berbahaya karena dapat menimbulkan konflik dan memecah persatuan. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam menyampaikan informasi. Kemudian yang selanjutnya adalah takabur atau sombong. Takabur adalah sikap merasa diri lebih baik dari orang lain. Orang yang sombong biasanya meremehkan orang lain dan menolak kebenaran. Contohnya ialah merasa paling pintar atau paling hebat. Dalam Islam, semua manusia sama di hadapan Allah. Yang membedakan hanyalah ketakwaannya. Kemudian ialah riya atau pamer. Riya adalah melakukan amal ibadah bukan karena Allah, tetapi agar dilihat dan dipuji orang lain. Contohnya ialah pamer sedekah atau ibadah di media sosial. Perilaku ini bisa membuat amal kita menjadi tidak ikhlas. Akibatnya, amal tersebut tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya ialah dusta atau bohong. Dusta sendiri adalah mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Contohnya, memberikan alasan palsu atau mencontek. Kemudian bohong adalah salah satu ciri-ciri dari orang yang munafik. Jika seseorang sering berbohong, maka ia akan kehilangan kepercayaan dari orang lain. Kemudian di slide selanjutnya ialah dampak dari akhlak tercela. Akhlak tercela memiliki banyak sekali dampak negatif. Di antaranya ialah merusak hubungan sosial, menimbulkan permusuhan, dan membuat seseorang dijauhi oleh orang lain.
Selain itu, akhlak tercela juga menjauhkan diri kita dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan membuat hati kita menjadi tidak tenang. Dan yang selanjutnya, cara-cara untuk menghindari akhlak tercela yang diantaranya ialah yang pertama, meningkatkan iman dan takwa. Untuk menghindari akhlak tercela kita perlu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah, sehingga saat iman kita lebih tinggi dan lebih dekat kepada Allah, maka kita bisa menghindari akhlak tercela. Kemudian kita juga harus membiasakan berkata jujur, menjaga lisan, dan mengintrospeksi diri. Selain itu penting juga untuk bergaul dengan orang-orang yang baik agar kita terbiasa dengan perilaku yang baik. Kemudian yang selanjutnya adalah hikmah menjauhi akhlak tercela. Dengan menjauhi akhlak tercela, hidup kita akan menjadi lebih tenang dan damai. Kita juga akan lebih disukai oleh orang lain dan memiliki hubungan sosial yang baik. Selain itu, kita akan mendapatkan pahala dan ridho dari Allah. Oke, selanjutnya tidak. Ya, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa akhlak tercela ialah perilaku buruk yang harus kita hindari. Sebagai seorang muslim, kita harus berusaha membiasakan akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.